Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa jalan-jalan ke UI bersama teman saya, yaitu Mas Faiz, lulusan Mesir Azhar tahun kemarin. Nah, saya dengan Mas Faiz itu kenal dulu tahun 2016 ya Mas Faiz ya. Ya. Saat itu kita lagi tes seleksi Kemenak Timur Tengah. Saat itu saya ke Sudan dan alhamdulillah lulus, dan beliau Mesir alhamdulillah lulus juga. Dan akhirnya tahun 2022 ini kita bisa bertemu lagi, Masya Allah, dalam kondisi sudah lulus tapi beda status. Beliau sudah mutazawij, sudah menikah, saya masih jomblo-jomblo saja. Tapi insya Allah pertemuan selanjutnya saya juga sudah punya anak, beranak pinak. Amin. Nah, pada vlog kali ini, pada video kali ini insya Allah kita akan bahas sedikit, ngobrol santai mengenai perbedaan antara Sudan dan Mesir dari segala aspek yang akan kita bahas hari ini insya Allah. Mungkin dari pendidikan dulu apa ya Mas Faiz? Iya, pendidikan dulu aja. Gimana? Secara kalau di Mesir itu absen, dengar-dengar kan katanya nggak ada absen sama sekali. Nggak ada absen, pernah ada absen beberapa kali, cuman kemudian nggak jalan lagi, mungkin karena absennya gimana tuh? Katanya sekelas ribuan orang. Nulis nama aja. Oh iya, emang ribuan, cuman kan yang masuk kan nggak semuanya kalau kuliah, paling cuma berapa biji. Nanti nulis nama doang ya? Habis itu udah nggak ada lagi. Dan mungkin karena kesulitan di birokrasinya kan, jadi kayak nggak ada gunanya juga nulis nama itu pada akhirnya. Oh, ya. Dulu di Sudan juga kita ada absen, tapi ternyata ya itu hanya formalitas saja, jadi nggak jelas juga. Jadi nulis nama tapi nggak tahu kertasnya akhirnya kemana gitu, kayak nggak dilaporkan ke administrasinya gitu, jadi nggak ada efeknya juga gitu. Jadi di Sudan nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kalau dulu saya gitu nggak ada absen juga ya? Ada, tapi nggak efektif, nggak ada pengawasan di akhir semester gimana. Tapi ada beberapa dosen yang benar-benar ketat ada, tapi rata-rata enggak. Jadi saya sendiri juga termasuk orang yang jarang berangkat kuliah dulu. Iya. Maaf, Indomar gimana? Kurang tahu Pak. Saya. Indomar. Ya. Yuk kita lanjut. Maaf, ada video, ada orang lewat nanya. Kemudian kalau dapat nilai di sana sulit nggak? Termasuknya gimana ya sulit. Kamu gimana, selain mungkin belajar sungguh-sungguh, mungkin faktor X menentukan ya. Apa tuh faktornya? Di Mesir keberuntungan terlak itu menentukan. Karena kan di sana mukorornya ya tebel, walaupun nanti ada yang di mahzuf tadi yang dibuang, cuman kan basicnya tetap harus dihafal. Biasanya yang nilainya bagus tuh yang hafalannya kuat, yang takbirnya bagus. Kebanyakan tulis ya? Ada pilihan gandanya? Ada, sekarang ada, cuman tetap ada isiannya. Tapi semuanya manual? Semua manual. Kalau dulu kita di Sudan pas saya tahun 2016-2017 itu masih pakai manual, jadi kita harus ngapal kayak di Mesir. Tapi setelah itu tahun 2017 atau 2018 gitu ya, itu udah berubah jadi komputer, jadi semuanya pilihan ganda. Dan itu plus minus. Plusnya bagi mereka, bagi musajil apa bahasa Indonesia ya? Pengkoreksi. Ya, pengkoreksinya mudah gitu kan, nggak usah ngoreksi. Tapi negatifnya akhirnya mahasiswanya nggak bisa imla, nggak bisa takbir ya, takbirnya kurang bagus. Itu yang saya rasakan di Sudan. Dan sepertinya ada kesamaan di antara Sudan dan Mesir, yaitu di masalah ijroat. Ya, ijroat itu apa bahasanya? Kita birokrasi ya, administrasi birokrasinya itu sangat lemot, sangat tidak pasti lah. Ketika mau berangkat udah tawakal Allah lah. Apalagi Mesir ya. Jadi kalau di Indonesia kan antri-antrinya kan masih tahu kita nomor berapa dan nanti masuk jam berapa gitu. Kalau di Timur Tengah, khususnya di Mesir atau di Sudan itu, ya wallahu alam, kalau yang amunya lagi bad mood ya langsung ditutup. Tergantung kondisi. Kadang makan mood. siang, kadang ditinggal
nge-shy apa tinggal futur, itu ditinggal kodak ya. Kalau itu jalur ke Mesir lewat mana aja kebanyakan kalau jalur? Kalau zaman dulu sampean. dulu zaman saya jalurnya satu Kemenak Hmm. Kemenak saja semua, jadi sama mediatornya tetap lewatnya harus Kemenak, tesnya juga tes Kemenak. Tapi kan kalau sekarang ada jalur baru Pusiba itu. Pusiba. Tapi kalau yang Gontor kedutaan itu harus Pusiba juga. Kalau Gontor Kan ada juga ya Gontor kedutaan gitu ya. saya kurang paham sih kalau itu. Kalau nggak salah nggak harus saya. Oh, tapi mereka punya Kalau nggak salah ya. punya link sendiri gitu ya. Iya. Kedutaan juga punya kan ya. Tapi ya tetap jalurnya kan Kemenak nanti. Tapi kalau PCNU, PCI Muhammadiyah itu punya link nggak? Itu bukan link ya, mungkin kalau kayak NU kayak Gontor itu cuman dikasih akses beasiswa khusus untuk mereka gitu. Oh iya, iya. Kayak Dari PBNU Al-Azhar. kan juga punya ya. Iya punya. Beberapa tahun ini 2 tahun ya kayaknya. Iya. Belum Cuman lama ini kan. ya tetap di bawah naungan Kemenak. Oh, masih di bawah Kemenak. Iya. Diatur Kemenak juga. Diatur Kemenak. Kalau kita di Sudan itu banyak yang terjun bebas juga. Jadi berangkat ke Sudan belum punya Kobul, belum punya LOA ya, langsung berangkat. Nah di sana nanti daftar. Meskipun akhirnya banyak juga yang bermasalah kan, rawan kan itu. Nah, tapi kalau dulu zaman saya kebanyakan Kemenak. Kemudian ada beberapa ormas kayak NU, Muhammadiyah, kemudian Wahdah Islamiyah itu juga punya kuota di Sudan. Tapi kalau sekarang gara-gara krisis ekonomi dan inflasi yang sangat gede, jadi agak berkurang ya orang yang berminat di Sudan. Dan Mesir pun gimana kira-kira ke depan gara-gara inflasi? Kalau Mesir malah semakin banyak Meskipun semakin tahun. Iya, ya kan inflasi yang terdampak hanya orang Mesir. Oh, iya, Mahasiswa Indo kan tidak terdampak. iya. Cuman kan mereka dikirim dari Indonesia kan, jadi mata uangnya kan masih ya lumayan kuat lah Indonesia. Cuma yang agak terdampak tuh mahasiswa yang beasiswa biasanya, kan beasiswa semakin kecil. Kalau di Mesir itu kalau terjun bebas itu malah mempersulit diri sendiri. Nggak bisa ya? Karena nggak bisa, Sulit banget. sulit, harus lewat Kemenak tetap. Karena Azhar nggak mengakui kalau lewat selain jalur itu. Ujung-ujungnya mereka biasanya ke Ma'had. Bukan ke Azhar. Ya Ma'had tapi Azhar. Ya Azhar tapi Ma'had, bukan kampus. SMA-nya ya? SMA-nya. Oh, tambah lama lagi ya? Dan itu tambah lama dan sulit sana. Misalnya belajar fisika, kimia itu pakai bahasa Arab. Pusing kan? Oh, iya. Terus metodenya pastinya beda lah sama yang di Indonesia. Oh, iya. Berbicara tentang kuliah di Timur Tengah pasti sangat erat kaitannya dengan namanya talaki. Ya. Jadi di Timur Tengah, di Sudan, Yaman, Mesir, Maroko, kebanyakan mahasiswa Indo itu belajar kuliah tentang Islam. Jadi banyak juga yang talaki. Apalagi Mesir itu gudangnya talaki ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai talaki di Mesir ya, Ustaz. Mas? Jadi kalau di Mesir kan ada istilahnya al-jami, ada al-jami itu yang pendidikan non formal ya, bisa di masjid ya talaki istilahnya, atau bisa di apa namanya raudhoh ruwak madiyafah gitu. Kalau yang jamiah ya yang akademis yang ada gelarnya itu yang LC yang apa itu yang akademis. Kalau talaki mulai tahun kalau nggak salah mulai tahun 2014an itu mulai rame sih memang. Sebelumnya katanya ditutup ya? Sebelumnya ditutup sama pemerintah Mesir karena apa alasan tertentu. Kemudian Syekh Ali Jum'ah yang mempelopori itu menghidupkan kembali Ihya Turos, itu menghidupkan turos Islam dengan apa membuka banyak talaki di sekitar Masjid Al-Azhar. Luar biasa ya, akhirnya sekarang udah menjamur ya, udah kayak hujan. Jadi luar biasa. Dari semua fan hampir ada, khususnya dalam apa studi keislaman, dari fikih, nahwu. Dan kebanyakan juga dengar-dengar dari teman-teman Mesir ngaji talaki itu lebih fokus. Gitu iya, ya? Lebih fokus. Kalau kuliah kan satu kelas banyak, ratusan ribuan dan gitu ya? Kemudian materinya kan tidak terstruktur, maksudnya enggak dari mubtadi, kemudian mutawasim, tahi, enggak seperti itu. Bisa aja kita baru masuk tiba-tiba kalau dalam akidah udah suruh baca mawaqif tingkat 2. Padahal dia belum pernah belajar apa namanya? Jawhar tauhid, kemudian yang lain-lain yang lebih Faridah. Memang diantara hal yang sangat
istimewa itu ada pengelasan ketika belajar ya, dari mubtadi, pemula, nanti menengah, kemudian muntahi itu bahasa Indonesianya Advance. Kalau di Sudan gimana? Kalau di Sudan kita talaki ada, tapi tidak sebanyak Mesir. Terutama kita kan, saya sendiri kan jurusannya syariah, fikih itu. Jadi ketika ingin belajar fikih Syafi'i, kita harus mencari orang-orang non Sudan, karena kebanyakan orang Sudan bukan Syafi'i, Maliki ya, Sudan negara Maliki. Jadi kita belajar fikih Syafi'i itu dari beberapa masyayikh dari Suriah, dari Mesir, dari Yaman. Ada satu orang Sudan, guru kita namanya Syekh Torik. Syekh Torik itu orang Sudan asli, tapi beliau ngaji dengan Syekh Muhammad Muhyiddin dari Yaman. Jadi belajarnya fikih Syafi'i. Itu luar biasa beliau, meskipun Sudan tapi kayak hafal itu fikih Syafi'i. Sekarang nggak tahu masjidnya masih ada atau tidak, karena beberapa tahun kemarin itu tawakuf gara-gara krisis politik di Sudan. Itu mengenai pendidikan sedikit, jadi biar teman-teman semua tahu ya sekilas mengenai pendidikan di Mesir dan Sudan. Nah, sekarang mengenai adat, makanan gitu, makanan, bahasa gitu ya. Kalau di Mesir sendiri kebanyakan sehari-hari orang Mesir makannya apa? Kalau pagi orang Mesir makannya full sama ish, roti ish, roti kering. Kalau adas jarang ya? Kalau adas biasanya dicampur sama nasi, kusari. Kusari namanya. Kalau di sana adas full itu jadi bareng ish, bareng roti itu. Jadi kayak selai gitu kan. Jadi rotinya sendiri, kemudian ada mangkok, isinya adas atau full. Gitu. Oh gitu. Ya, kalau untuk mahasiswa Asia biasanya adas itu buat pengganti kacang hijau. Kalau buat kolak, saya sering bikin. Aku belum pernah tuh. Kolak adas. Di Sudan belum pernah. Kan ada di Quran itu ya. Adas ya. Adas ya, basoliha. Jadi adas sama bawang yang Mesir tuh. Kalau orang Indonesia sendiri di sana kebanyakan gimana makannya? Masih tetap nasi? Kalau awal-awal mungkin nasi ya mereka tetap. Mungkin bisa makan full tapi nggak fullnya, pakai sasuka namanya. Merah-merah. Sasuka gimana kalau di sana? Gimana ya, apa itu ya terbuat? Rasanya itu masih dekat gitu dengan lidah Indonesia. Kalau satsuka di Sudan itu seingat saya ya, nggak tahu kalau salah, barangkali ada yang dengerin ini bisa mengoreksi. Seingat saya telur dadar, telur dicampur sayur-sayur itu digoreng, udah itu namanya satsuka. Nanti makannya sama roti, udah gitu doang. Itu juga termasuk favorit kita, gara-gara memang telur kan bisa diterima semua golongan ya, semua ras manusia bisa menerima telur. Jadi kayaknya itu juga dulu yang awal-awal bisa masuk. Kemudian ada lagi namanya fatah. Fatah denger ya? Pernah denger ya? Fatah? Nah. Oh iya, ada juga. Fatah itu roti dicampur adas. Oh bukan, beda ini. Fatah itu nasi sama ayam, cuma nasinya itu kayaknya dicampur daging ya, sama daging, maaf. Nasi sama daging, cuma rasanya mirip, kayak hampir mirip kayak rendang. Oh, berarti enak beda sekali. Istilahnya sama tapi beda. Kalau di Sudan fatah itu roti campur adas, campur full, terus campur entah itu apa, dicampur aduk-aduk terus dimakan. Kayaknya kalau Sudan banyak roti. Roti apa itu? Ais atau apa sih? Isnya dipotong-potong gitu. Terus dicampur, diaduk-aduk. Itu lumayan enak juga sih. Dulu kita sering kalau istirahat di kuliah, kemudian ke kantin, kita makan itu bareng-bareng. Iya. Murah juga soalnya. Kalau di Mesir mungkin makanan lebih variatif ya. Iya. Di Mesir itu ada fatah, ada mulkiyah, ada makanan Suriah, ada mulkiyah itu kayak sop. Mulkiyah itu kayak sop, tapi itu ada agak berlendir Mesir. Dari Mesir. Agak berlendir, tapi enak rasanya. Kayaknya enggak tahu. Terus ada nasi digulung-gulung gitu sama daun anggur gitu. Itu enak juga rasanya. Namanya apa? Kebuli. Bukan. Nasi mindi. Bukan. Itu beda. Mindi kan Yaman ya, dari Yaman ya. Nah, dulu juga pas di Sudan itu ada matam, ada warung makan di Sudan namanya Durratul Yaman, itu juga enak banget itu. Ada isnya itu beda, kalau di Sudan kan roti ya, di Mesir juga sama ya. Tapi kalau dari Yaman itu isnya itu tipis banget, kayak model kulit kebab. Itu dinamakan is sama mereka. Terus dimakannya sama fasulia. Fasulia apa? Delay.
dulu. Asli, wah enak banget itu dulu. Tapi sayangnya pas tahun terakhir doang saya sering ke sana gara-gara kayaknya sih bukanya terakhir akhir itu baru buka. Tapi luar biasa itu enak. Nah, tapi meskipun kita di luar negeri ternyata banyak juga warung Indonesia. Nah, di Sudan juga ada, apalagi di Mesir, ya. Di Mesir udah menjamur sekarang. Iya. Jadi ada kawasan khusus mahasiswa, itu banyak mahasiswa di situ. Itu Darrosa itu, dekat Masjid Azhar itu. Udah kayak kawasan Asia. Jadi kayak kita udah menjajah, mengkolonize lah. Nah, Kayak di sini kalau Cina lah, kalau di sini ada kan Cina. pecinan, ada kampung Arab, kampung Asia di situ. Iya. Asia dalam arti Indonesia doang apa semuanya? Asia semuanya. Cina, Ada Thailand. Malaysia. Kalau Cina jarang warungnya di situ. Cina tuh ada cuma nggak di situ warungnya. Kalau Malaysia katanya punya asrama sendiri. Iya, punya asrama sendiri di kawasan Haisabi. Tapi ada Kawasan yang elit lah. nyampur dengan kita juga nggak? Ada. Tapi Tapi itu jarang sih. Kenapa mereka gitu? Biasanya orang Malaysia itu banyak ikut kajian di kita. Misalnya kita buka bimbel, rata-rata ya guru-guru bimbel itu dari Indonesia. Bimbel itu ketika mau ujian. Ujian, mau yang dari Malaysia, Singapura, itu semua pembimbingnya Indonesia. Pada paham itu mereka. Pada paham. Dan ngaji-ngaji juga ustadznya dari Indonesia pasti. Kalau ngaji ke Malaysia, soalnya mereka sendiri bilang, kok kalian tuh pinter-pinter ya gitu. Mungkin bukan pinter ya, mungkin kita karena kita basic agamanya itu dari kecil ya belajar ya, di pesantren dan lain-lain. Mereka kan nggak ada pesantren. Mungkin ada tapi kan nggak sebanyak di Indonesia gitu. Kan sana kan sistemnya kayak madrasah aliyah. Iya, benar. Jadi memang kelebihan orang-orang Indonesia itu meskipun sulit diatur tapi pintar-pintar gitu ya. Itu kata orang Malaysia juga gitu. Orang Malaysia kan orangnya rapi-rapi ya, tertib gitu ya. Iya. Tapi ghirrah belajarnya, semangat belajarnya itu ya kurang. Kayak orang kita yang ya meskipun ada juga yang tidak belajar sama sekali gitu ya. Iya, tapi ini kan bicara mayoritas. Ya, mayoritas itu memang pintar-pintar. Di Sudan pun kita merasakan bahwa orang Thailand, orang Malaysia itu sukanya yang ngumpul di antara mereka aja. Jadi mereka sendiri gitu. Di rumah ya, kalian Thailand semua. Kemudian Malaysia semua. Sementara orang Indonesia itu kita ada di mana-mana itu, ada yang sama orang Rusia, ada sama orang Sudan, ada yang sama orang ini. Bahkan ada satu teman saya itu dulu dia masuk ke Sudan kuliahan, tapi gara-gara pengen ngapalin Quran akhirnya dia ngambil cuti dari kampus, kemudian pergi ke pelosok Sudan mondok sendirian, orang Indonesia sendiri. Itu sinyal sulit. Jadi dia kalau kehabisan duit caranya gimana? Dari Khartoum ngirim pulsa berapa ribu june pon gitu dikirim ke dia, jadi kayak SMS saja, nanti di sana dia jualan pulsa gitu, kirim aja gitu. Kalau kehabisan duit gitu. Iya, jadi pakai pulsa. Karena di Sudan kan nggak kayak Mesir ya. Di Sudan itu diembargo ekonomi sama Amerika, jadi di sana nggak ada rekening langsung, nggak bisa ada interaksi ekonomi secara langsung gitu. Iya. Jadi harus pakai jasa pengiriman, agak repot lah. Tapi ya banyak sih teman-teman yang buka jasa pengiriman dan itu memudahkan kita. Dan kalau jasa pengiriman itu mereka dapat ponnya dari mana? Pon apanya? Pon Sudannya. Misalnya ada teman-teman. Ada katanya sih ya. Dari aku juga nggak tahu secara detail, tapi ada pasar gelap. Oh iya, pasar gelap. Berarti sama. Berarti dapatnya dari pasar gelap sama itu TKW. Ya TKW juga duitnya banyak. Nah, kemudian sarung ya. Masalah sarung juga termasuk sesuatu yang sensitif di Arab, apalagi di Sudan, karena Sudan itu orang Indonesianya dulu awal-awal tidak terlalu banyak. Jadi saya sendiri pernah pada suatu hari jalan-jalan pakai sarung awal-awal itu, kemudian dimarahi sama orang Sudan, katanya ya habis apa gitu, diketawain apa. Terus pernah lagi pakai sarung masuk ke kafe, diliatin Sudaniat ya, jadi ada cewek-cewek Sudan liatin saya, pada ketawa semua. Dan sejak saat itu saya sendiri ya nggak pernah sarungan lagi, paling nggak kalau keluar gamisan atau pakai celana gitu doang. Tapi kalau di Mesir gimana nih, karena kan adatnya mungkin berbeda ya. Ya Mesir sama sih, cuma karena di kawasan itu tadi yang Darrosa itu karena sudah terlalu banyak orang Asia kan, jadi mereka mulai terbiasa bahwa sarungan memang bagian dari adat kita gitu. Ya biasa aja, cuma
Jangan sampai pakai sarung di kawasan lain. Hmm. Itu masih ditertawakan Yang memang. orang-orang Asianya dikit itu ya. Karena pakai sarung kan konotasinya kan kayak orang habis ya. Ya, berhubungan suami istri. Nah, sekarang itu alhamdulillah kita sudah lulus dari Sudan. Mas Faiz sudah lulus dari Mesir, dan di sana masih tetap ada untuk terus belajar sampai nggak tahu ya, kalau resminya mungkin sampai S3 kalau bisa. Amin. Amin. Kalau belum bisa ya minimal S2 lah ya, tapi kalau belajar nggak resmi ya sampai seumur itu insya Allah. Kalau Mas Faiz sendiri dulu di Mesir ngambilnya tafsir ya? Tafsir. Kalau di Azhar ada berapa jurusan dulu? Di Azhar yang biasa, agama ya. Ya, yang diminati orang-orang Indonesia. Diminati orang Indonesia biasanya usuluddin, syariah, lughah, dakwah. Dakwah itu enggak di dakwah itu di bawah usuluddin. Ya mungkin 3 itu ya yang agama ya. Usuluddin kan bawahnya ada tafsir, ada hadis, ada dakwah, ada akidah filsafat. Usuluddin itu kayak fakultas ya? Fakultas ya. Nanti ada jurusannya. Iya. Oh. Kuliah terus syu'bahnya nanti tafsir. Terus kalau di syariah itu satu sih. Ada syariah biasa, ada syariah wal qanon. Qanon Mesir. Iya. Kalau terus satu lagi? Lughah itu ada 2. Ada yang adab sama ada yang tarikh wal khatam. Oh, ya akidah itu masuk ke usuluddin berarti ya? Usuluddin. Kalau kita di Sudan dulu, saya sendiri, jadi orang-orang Indonesia di Sudan itu nggak di satu kampus ya. Kalau di Mesir kan kebanyakan di Azhar ya. Di Azhar kebanyakan. Mungkin ada yang lain tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak soalnya kan berbayar. Ya, kalau kita di Sudan itu ada yang di kampus saya, dan itu yang mayoritas di International University of Africa. Ya, ada internasionalnya nih. Ada di Omdurman, itu kampusnya Ustadz Somad. Ada yang di Jami'atul Quranil Karim, ada yang di Jami'atul Zaim, ada di Jami'at Soba itu namanya. Banyak banget lah kampus-kampus di sana. Dan yang saya tahu yang IUA saja yang kampus saya, yang lain kurang paham. Karena beda kota kadang, jam-jam jaraknya. Nah, kalau di IUA sendiri di kampus saya itu terletak di Khartoum, dan fakultas yang diminati orang Indonesia itu kebanyakan pertama di Rosat Islamiyah, kemudian Syariah. Udah gitu doang 2. Nah, di Rosat Islamiyah ini nanti ada beberapa jurusan gitu kan. Ada tafsir, ada hadis, sirah sama akidah, ada 4. Nah, kalau di Syariah ada 2, ada Syariah Islam dan Qanun. Nah, itu. Jadi Qanun sendiri, Syariah sendiri. Nah, kebanyakan orang Indonesia di 2 ini. Dan di akhir-akhir tahun saya di Sudan itu ada jurusan qiraat. Itu jadi yang qiraat itu memisahkan diri dari tafsir. Ada Kuliatul Quranil Karim. Tapi nggak tahu sekarang udah mulai jalan atau belum. Seingat saya sih sudah, tapi gara-gara krisis ekonomi di Sudan itu akhirnya kurang jelas gitu. Kalau qiraat di Mesir bukan di Kairo, di Azhar yang cabang Tonto. Itu berapa jam tuh dari Kairo? Gak jauh sih Tonto itu. Tapi ya 5 jam. Saya belum pernah ke sana. Tapi beda muhafadzah ya? Beda muhafadzah. Jadi situ khusus Kuliatul Quran Karim, khusus Quran yang bagian qiraat gitu. Jadi dulu tuh saya juga pas lulus dari Sudan pengen banget ziarah Mesir, pengen ikut talaki di sana karena memang luar biasa ya, banyak sekali. Dan juga pengen ziarah ke makam-makam para imam sahabat di sana karena banyak banget makam-makam ulama-ulama besar di Mesir ya, Kiai Ustaz ya. Sampean sendiri pernah kemana aja? Banyak ya, nggak terhitung. Mungkin di sekeliling Kairo sama di Alexandria. Soalnya saya kan nggak sering traveler. Kayak yang di makam-makam yang di Tonto, yang di Humaisaro. Salatul Zuhur. Jauh itu ya? Jauh, karena 1 jauh, 2 kosnya agak mahal. Saya mahasiswa low cost survive. seperti saya. How to survive. How to survive, not how to study. Jadi saya sendiri juga termasuk yang jarang jalan-jalan di Sudan, hanya di Khartoum dan beberapa kali di luar kota, itu pun iuran. Kalau sendiri nggak, males ya, mending ditabung buat beli kitab. Terus kalau ngirim kitab di sana ada kargo gitu? Ada.
Sudan pakainya bagasi ya, bagasi pesawat. Kita kalau mau ngirim barang-barang ke Indonesia itu pakai bagasi semuanya. Jadi cari bagasinya yang banyak. Dari bagasi. Qatar biasanya buat. Tahu tuh dulu. Pokoknya beli bagasi gitu aja. Tapi harganya memang agak mahal ya. Kalau pas sepi-sepinya orang Indonesia pulang itu mahal banget. Iya iya. Tapi pas sama. rame-ramenya murah. Biasanya gitu. Tapi kalau di Mesir itu lebih enak ya, lebih Dekat. canggih. Di sana ada kartu lebih murah ya. Satu kartonnya itu cuma $30. Dan satu karton isinya sekitar 40 kilo lah. $30 itu berapa ya? 500.000 500.000 ya? lah. Jadi dulu pas aku pulang dari Sudan itu bawa buku sekitar 70 kilo. Itu pun udah ada yang tak paketin pakai bagasi 10 kilo sebelumnya. Jadi saya bawa buku 70 kilo, baju itu yang saya pakai dan beberapa yang mau saya pakai di karantina udah gitu kan. Jadi itu udah kayak orang buku kan berat banget ya meskipun dikit ya. Iya. Oh, luar biasa itu. Yang enteng tuh baju. Sebanyak apapun ya. Iya. Nah pas di karantina itu nyebelinnya petugas di sana nggak ada yang mau nolong kita. Iya, Itu angkat gara-gara sendiri. kita ditakuti di corona apa gitu. Angkat sendiri pak. Dan- Apa lantai 12 aku? Ya Allah. Pulang ke loh nggak ada lift. Ya ada lift tapi kan ngangkat liftnya itu. Iya, juga iya, iya. Saya dibantu. effort ya. Untung ada teman saya. Teman saya anak bagasian jadi barang dia udah dijemput di bandara. Sedangkan saya Nggak tahu linknya. nggak tahu. Alhamdulillah. Mungkin segini aja karena udah duhur nih sekarang. Nah sekarang kita itu ada di II ya. Di belakang ini ada gedung rektor. Ini Mas Faiz ini baru pulang dari Mesir, kemudian mampir ke tempat saya di sekitar sini. Jadi saya ajak beliau untuk jalan-jalan di sekitar tempat tinggal saya. Dan ini hari terakhir. Dan ini hari terakhir besok tanggal berapa besok? 20 ya? 21. 21 November hari Senin beliau akan pulang ke Jawa Timur. Jawa Timur bersama istrinya. Semoga beliau lancar kepulangannya sampai rumah dan dimudahkan urusannya. Terima kasih banyak Mas Faiz sudah Mas Misbah. ikut mau ngisi video yang nggak jelas ini random ya. Karena memang nggak ada persiapan kita, cuma pengen buat video. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Faiz. Terima kasih juga untuk semuanya yang mau dengerin vlog nggak jelas ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.